Zaman sejarah Jawa berasal dari sejak tanggal 1 bulan Srawana tahun 1 Saka, atau tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 78 Masehi. Pergantian zaman itu menandai terjadinya reformasi kebudayaan Jawa. Dari budaya lisan dan mendengarkan bertambah dengan budaya tulis dan membaca. Ini berarti pula tumbuhnya kreativitas dan kemampuan perseorangan dalam belajar menulis dan mencipta untuk menuangkan gagasan menjadi sebuah karya baru, sebuah dokumen yang dapat diwariskan sepanjang masa. Lantas, bagaimanakah cerita awal mula peradaban Jawa? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Model grafis atau bentuk guratan tulisan sebanyak 20 aksara, yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Potongo, yang konon aksara tersebut diciptakan oleh Empu Sengkala, pemimpin rombongan pertama Brahmana bangsa Hindu India, yang kemudian bermukim di tanah Jawa hingga sampai 1 abad lamanya. Berkat jasanya dalam meningkatkan peradaban baru itu, oleh rakyat Jawa, ia diangkat menjadi Raja Medang Kamulan dengan gelar Prabu Siliwahana, artinya raja yang mengubah keadaan atau zaman. Sang Prabu yang bijaksana itu bersamaan pula mempelajari ilmu pengetahuan asli Jawa Purba, yaitu Pranata Mangsa, yang telah berabad-abad dihayati oleh rakyat Jawa secara turun-temurun. Dalam bahasa lisan atau ujaran, beliau pun berkenan melestarikan ilmu pengetahuan asli itu dalam bentuk tulisan dengan menggunakan aksara Jawa hasil ciptaannya sendiri. Hasil penulisan awal yang dikerjakan oleh para pralebda Jawa, yaitu para ahli di bidang ilmu pengetahuan yang dipimpin oleh para ahli bangsa Hindu sebagai konsultan bahasa tulis menulisnya. Ilmu pengetahuan Pranata Mangsa tersebut akhirnya tertuang menjadi Serat Pranata Mangsa. Sebagai seorang raja, hasil karya tulis para ahli keraton adalah persembahan baginya. Serat Pranata Mangsa itu kemudian ditetapkan mulai berlakunya terhitung semenjak hari Sukamanis atau Jemua Manis, hari pertama bulan pertama Srawana, dan tiang pancang atau tonggak pertama atau Saka. Diberlakukannya Pranata Mangsa tertulis itu menjadi pertanda zaman peradaban baru Jawa yang abadi sebagai kenangan atas jasa Prabu Siliwahana. Atas peristiwa bersejarah tersebut, rakyat Jawa memberi gelar kepada rajanya, yaitu Sang Aji Saka, artinya yang termulia raja penancap tonggak pertama. Semenjak masa itu, kisah-kisah dongeng lisan berbahasa asli Jawa Purba mulai ditulis. Pada awalnya berkembang secara terbatas hanya dalam lingkungan istana raja. Seluruh karya-karya sastra lisan di lingkungan para penguasa kerajaan mulai dituangkan menjadi serat atau karya tulis, dituliskan secara rinci, sebagaimana ketika didongengkan menjadi prosa tulis yang kisahnya masih seperti saat didongengkan secara lisan oleh para adicerita atau ahli pendongeng. Berikut ini adalah dongeng asal-usul terbentuknya aksara Jawa. Hono Coroko, artinya ada 2 utusan, yaitu 2 abdi setia Empu Sengkala yang bernama Dora, yaitu si pembohong, dan Sembada, yaitu si perwira. Pada saat Empu Sengkala diangkat menjadi Raja Medang Kamulan, Dora diutus mengambil keris pusaka yang ditinggalkan di pertapaan, yang dijaga oleh Sembada dengan pesan dari Aji Saka, jangan diserahkan kepada siapapun kecuali kepadaku. Doto Sowolo, artinya lalu bertengkar, karena Dora atau si pembohong meminta kepada Sembada atau si perwira agar keris pusaka diserahkan kepadanya. Sesuai pesan, jangan diserahkan kepada siapapun kecuali kepadaku. Akulah yang diutus dipercaya diserahi wewenang mengambil keris itu dan membawanya ke kerajaan. Bukan engkau,
hafal betul akan peran Aidora si pembohong dan kukuh berpegang kepada amanat junjungannya agar jangan diserahkan kepada siapapun kecuali kepadaku, artinya kepada Empu Sengkala pribadi. Sembada menolak perkataan Dora yang menganggap kata kepadaku adalah diri Dora yang diutus untuk mengambil keris pusaka itu dan membawanya ke kerajaan, dan Sembada tetap tinggal menjaga pertapaan. Podo Joyonyo artinya sama-sama kuat atau saktinya. Keduanya bersikukuh pada argumennya masing-masing, kemudian bertengkar dan berkelahi memperebutkan keris. Keduanya sama-sama sakti, sehingga pertempuran pun semakin seru dan berlangsung sangat lama. Mogo Botongo artinya menjadi mayat keduanya. Keduanya sama-sama berkeras hati, tegar mempertahankan pendiriannya, sampai akhirnya keduanya mati, berebut dan saling tusuk-menusuk dengan keris pusaka itu sendiri. Sekian lama Empu Sengkala menanti Dora dan Sembada, namun tak kunjung datang. Maka ia pun menyusul ke pertapaan dan menemukan keduanya telah mati. Barulah ia sadar, ia lupa bahwa kedua abdi setianya itu tidak pernah akur. Karena karakter Dora yang culas, pembohong dan penipu, namun cekatan dan setia, bertentangan dengan karakter Sembada yang kesatria, jujur, teliti, kukuh pendiriannya, dan cerdik. Walau lamban, tetapi tahan akibat kesedihan dan duka citanya yang mendalam. Karena sekaligus kehilangan dua abdi setianya, kedua jasad abdinya itu lalu dipendampingkan, dan sebuah batu besar diletakkan di atas pusara yang berdampingan. Dan dengan ujung jari telunjuknya, Empu Sengkala menggerakkan sebuah sloka yang berbunyi Hono Coroko, yang artinya ada utusan. Noto Sowolo artinya lalu bertengkar. Podo Joyonyo artinya sama-sama kuat atau sakti. Mogo Botongo artinya menjadi mayat. Hingga 19 abad kemudian, dongeng itu turun-temurun diceritakan dari generasi ke generasi Jawa berikutnya, dan aksara Jawa itu diajarkan sebagai materi belajar tulis-menulis kepada anak, cucu, buyut, canggah, wareng, utek-utek, gentung siwur. Nama-nama tersebut adalah sebutan generasi pertama hingga ketujuh pada orang Jawa. Orang-orang tua yang ingin anak turunannya melek huruf dan pintar baca tulis, sehingga nasib hidup dan derajat kehidupannya bisa menjadi pria yang menitipkan atau mengabadikan anak mereka kepada para priayi di kalangan istana raja. Di istana raja sendiri lahir para sastrawan dan pujangga yang menulis dongeng legenda dan babak sebagai karya-karya sastra pada abad-abad yang bersangkutan. Ada masa suhud menanjak dan berkembang pesat hingga mencapai zaman keemasan sastra Jawa. Dongeng legenda dan babat hingga pertengahan abad ke-19, yaitu tepatnya pada pujangga Jawa Baru. Itulah tadi sekelumit kisah atau penjelasan tentang awal mula zaman sejarah Jawa yang menceritakan tentang datangnya Brahmana Hindu dari India yang bisa mengubah peradaban Jawa yang akhirnya diberikan gelar Aji Saka. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar.